Warahmatullahi Wabarakatuh. Masih bersama saya Alfred Kurniawan, Konsentrasi Organisasi Komputer. Di sesi 7 ini saya akan membahas tentang sistem bus. Struktur interkoneksi. Komputer tersusun atas komponen-komponen atau modul-modul CPU, memori, dan input-output yang saling berkomunikasi. Dari jenis pertukaran data yang diperlukan modul-modul komputer, maka instruksi interkoneksi harus mendukung perpindahan data berikut. Yang pertama, memori ke CPU. CPU melakukan pembacaan data maupun instruksi dari memori. CPU ke memori. CPU melakukan penyimpanan atau penulisan data ke memori. Input-output ke CPU. CPU membaca data dari peripheral melalui modul input-output. CPU ke input-output. CPU mengirimkan data ke perangkat peripheral melalui modul input-output. Input-output ke memori atau memori digunakan pada sistem DMA. Interkoneksi bus. Bus merupakan lintasan komunikasi yang menghubungkan dua atau komponen komputer. Sifat penting dan merupakan syarat utama adalah bus adalah media transmisi yang dapat digunakan bersamaan oleh sejumlah perangkat yang berhubung padanya. Karena digunakan bersamaan, diperlukan aturan main agar tidak dapat tabrakan data atau kerusakan data yang ditransmisikan. Walaupun digunakan bersamaan, namun dalam satu waktu hanya ada sebuah perangkat yang dapat menggunakan bus. Struktur bus. Saluran alamat atau address bus digunakan untuk menspesifikasikan sumber dan tujuan data pada bus data. Saluran ini digunakan untuk mengirimkan alamat Word pada memori yang akan diakses CPU. Juga digunakan untuk menyalurkan alamat perangkat modul komputer saat CPU mengakses suatu modul. Saluran kontrol atau kontrol bus digunakan untuk mengontrol bus alamat dan seluruh modul yang ada. Karena bus data dan bus alamat digunakan oleh semua komponen, maka diperlukan suatu mekanisme kerja yang dikontrol melalui bus kontrol. Sinyal-sinyal kontrol terdiri atas sinyal pewaktuan dan sinyal-sinyal perintah. Sinyal pewaktuan menandakan validitas data dan alamat, sedangkan sinyal perintah berfungsi membentuk suatu operasi. Hierarki multibus. Bila terlalu banyak modul atau perangkat dihubungkan pada bus, maka akan terjadi penurunan kinerja yang disebabkan oleh semakin besarnya delay propagasi untuk mengkoordinasikan penggunaan bus. Antrian penggunaan bus makin panjang, dimungkinkan habisnya kapasitas transfer bus sehingga memperlambat data. Keuntungan hierarki bus jamak. Kinerja tinggi adalah bus kecepatan tinggi, lebih terintegrasi dengan sensor. Elemen perancangan bus. Saat ini dapat banyak implementasi sistem bus, tapi parameter dasar perancangan bus dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis, yaitu detected dan multiplex. Metode arbitrasi, transiliasi atau distribusi, timing, sinkron dan tak sinkron, lebar bus dan lebar address dan lebar data, dan jenis transport datanya, read, write, ready, modif, write, ready after, read, block. 84 tujuan yang hendak dicapai dalam perancangan adalah bagaimana bus dapat cepat mengantarkan data dan efisien tinggi. Jenis bus. Berdasarkan jenis bus dibedakan menjadi bus yang khusus menyalurkan data tertentu, misalnya pakai data saja atau alamat saja. Jenis ini disebut dedicated bus. Namun apabila bus dilakukan informasi berbeda baik data, alamat maupun sinyal kontrol dengan metode multiplex data, maka bus ini disebut multiplex bus. Keunggulan multiplex bus adalah hanya memerlukan saluran sedikit sehingga hanya dapat menghemat daya. Namun kerugian adalah kecepatan transfer data menurun. Diperlukan mekanisme yang kompleks untuk mengurangi data yang telah multiplex. Saat ini yang umum bus didedikasikan untuk 3 macam, yaitu bus data, bus alamat, dan bus kontrol. Metode arbitrasi. Terdapat 2 macam metode arbitrasi, yaitu tersentral dan terdistribusi.
eksternal diperlukan pengontrolan bus, sementara atau arbitasi bertugas mengatur penggunaan bus oleh modul. Arbit bisa suatu modul atau bagian kunci CPU, sedangkan dalam metode terdistribusi, setiap modul memiliki logika, pengontrol akses atau akses kontrol logis, yang berfungsi mengatur pertukaran data melalui bus. Kedua metode arbitasi intinya menggunakan suatu perangkat, bisa modul input output atau CPU, bertindak sebagai master kontrol pertukaran. Timing. Metode perwaktuan sinkron terjadi event pada bus ditentukan oleh sebuah waktu. Sebuah transmisi 1 sampai 0 disebut siklus waktu atau siklus bus dan menentukan besarnya slot waktu. Semua perangkat modul pada bus dapat membaca atau mengetahui siklus. Lebar bus sangat mempengaruhi kinerja sistem komputer. Semakin lebar bus, maka semakin besar data yang dapat ditransfer sekali waktu. Semakin besar bus alamat, akan semakin banyak rank lokasi yang dapat direferensikan. Jenis transfer data. Dalam jenis komputer, operasi transfer data adalah pertukaran data antar modul sebagai tindak lanjut atau pendukung operasi yang sedang dilakukan. Saat operasi pembacaan atau read, terjadi pengambilan data dari memori ke CPU. Begitu juga sebaliknya pada operasi penulisan maupun operasi-operasi kombinasi. Bus harus mampu menyediakan layanan saluran bagi semua operasi komputer. Contoh bus. Banyak perusahaan yang mengembangkan bus antarmuka terutama untuk perangkat periferal. Antaranya jenis bus yang beredar di pasaran saat ini adalah PCI, Visa, USB, CSI, Virtual Bus, Firewall, dan lain-lain. Semua memiliki keunggulan, kelemahan, harga, dan teknologi berbeda sehingga akan mempengaruhi jenis penggunanya. Bus ISA, Industri Standar Arsitektur, yang pada dasarnya adalah bus 88 kV atau AC yang beroperasi pada 8,33 MHz. Keunggulannya adalah bahwa pendekatan ini tetap mempertahankan kompatibilitas dengan mesin-mesin atau kartu-kartu yang ada. Bus PCI, Peripheral Component Interconnector, adalah bus yang tidak tergantung prosesor dan berfungsi sebagai bus mezani atau bus peripheral. PCI memiliki kerja tinggi untuk sistem input-output berkecepatan tinggi seperti video adapter, night dan lead controller, sound card, dan lain-lain. Bus USB. Sebagai solusinya, tujuan vendor komputer, Compressed Detection, TEC, IBM, Intel, Microsoft, NET, dan Northern Telkom bersama merancang bus untuk peralatan input-output kecepatan rendah. Standar yang dihasilkan dinamakan Universal Standard Bus, yaitu USB. Keuntungan yang didapatkan dan tujuan dari penerapan USB adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemakaian tidak harus memasang tombol atau jumper pada PCB atau peralatan. Pemakaian tidak harus membuka casing untuk memasang peralatan input output baru. Yang ketiga, hanya satu jenis kabel yang diperlukan sebagai penghubung. 4. Dapat mensuplai daya pada peralatan input output. 5. Memudahkan pemasangan peralatan yang hanya sementara dipasang pada komputer. 6. Tidak diperlukan repot pada pemasangan peralatan baru dengan USB. Bus SCSI, Small Computer System Interface, adalah perangkat peripheral eksternal yang dipopulerkan oleh Macintosh pada tahun 1984. SCSI merupakan interface standar untuk drive CD-ROM, peralatan audio, hard disk, dan perangkat penyimpanan eksternal berukuran besar. SCSI menggunakan interface paralel dengan 8, 16, atau 32 saluran data. Bus C1394 atau firewall. Semakin pesatnya kebutuhan bus untuk output berkecepatan tinggi dan semakin cepatnya prosesor saat ini yang mencapai 1 GHz, maka perlu diimbangi dengan bus berkecepatan tinggi juga. Bus SCSI dan PCI tidak dapat mencukupi kebutuhan saat ini, sehingga perkembangan bus performa tinggi dikenal dengan firewall.
P194 standar IEC. P1394 memiliki kelebihan dibandingkan dengan interface input output lainnya, yaitu sangat cepat, murah, dan mudah untuk diimplementasikan. Sekian presentasi dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.